Rianti kayaknya nggak akan pernah bisa diam untuk terus bikin Mutiara tuh nggak betah tinggal di sana. Bahkan secara terang-terangan, Rianti pun juga mengatakan kepada Mutiara kalau ia tidak akan pernah membuat hidup Mutiara tenang selama Mutiara masih tinggal di rumahnya Aditya. Dari sini aja, dari statement ini aja udah bisa nunjukin teman-teman kalau memang Mutiara tuh ingin dibikin se-nggak betah itu. Setelah sebelumnya difitnah, mengambil cincin pernikahan dari Rianti, kayaknya Rianti ini kayak nggak pernah bosan-bosannya bikin masalah. Jadi cukup wajar kalau pada akhirnya setiap harinya kita bakal terus nemuin temuan baru seperti permasalahan baru dan lain sebagainya macamnya. Yang mana ini akan selalu mengaitkan semuanya kepada Mutiara. Ya bayangin aja teman-teman, di episode sore ini aja kan, nah, teman-teman pun juga bakal melihat sendiri bagaimana Mutiara tuh harus bertanggung jawab atas pingsannya Kenzo. Padahal semua itu gara-gara Kenzo. Gara-gara Kenzo yang tiba-tiba jatuhin HP lah apalah. Yang mana ini ujung-ujungnya Mutiara lagi yang disalahin. Agak cukup kesal sih karena semua orang tuh selalu memandang remeh Mutiara. Ya ujung-ujungnya sih Mutiara bakal dibela juga sama Aurel ya. Sama Bi Ipa juga. Sama Kenzo pun juga ketika sadar tetap aja bakal dibela. Cuman tetap aja setiap detail kecil yang kesalahan kecil aja, yang bahkan bukan Mutiara lakukan aja, bakal terus disalahkan. Dan itu lama-kelamaan bikin Mutiara pun juga jadi makin gak tenang dan makin sedih. Karena ujung-ujungnya sekuat-kuatnya Mutiara kan tetap manusia juga teman-teman. Apalagi ada momen dimana tuh Mutiara sampai nangis. Kayak sedih, kok gini banget ya. Padahal saya selalu mendoakan Bu Rianti ini dalam doa. Gak pernah sampai ada niatan buruk untuk sedikit aja gitu. Untuk ibaratnya jahat kepada Bu Rianti. Tapi mau bagaimanapun juga memang nasi udah jadi bubur ya. Rianti pun juga mau sampai kapanpun bakal tetap benci sama Mutiara. Apapun alasannya makanya bakal terus dicari kesalahannya. Entah itu lewat Tunu lagi, entah itu lewat siapapun, yang pasti bakal terus gimana caranya bikin Mutiara tuh nggak betah di rumah. Tapi ini pun juga bakal salah sih karena semuanya bakal percuma. Ujung-ujungnya kalaupun Mutiara kabur lagi dari rumah teman-teman, ya Rianti pun juga pasti bakal panik karena Aurel pun juga bakal ikut pergi dari rumah. Karena Aurel ini sayang banget sama Mutiara. Dan Aurel tahu Mutiara seperti apa, Kenzo pun juga sama. Makanya kalau ada masalah lagi pasti bakal dibela. Aurel bakal berdiri paling depan. Kecuali memang kalau fitnahnya udah kejam banget dan udah gak ketolong lagi, nah baru deh mungkin Aurel benci sama Mutiara. Tapi so far sejauh ini kalau memang fitnahnya masih kelihatan Mutiara ini nggak salah, maka semua bakal membela Mutiara. Emang sedih sih berada di posisi Mutiara teman-teman. Kayaknya tuh nafas aja tuh salah gitu loh. Ada di rumah itu kayaknya kesannya tuh udah salah. Padahal yang cukup bikin mirisnya adalah Rianti ini kan sebetulnya memang ibu kandungnya dari Mutiara. Walaupun baik itu Rianti sama pun Mutiara tuh sama-sama belum tahu ya kalau mereka berdua tuh adalah ibu dan juga anak kandung. Tapi entah kenapa kayak nggak pernah ada belum ada lagi tanda-tanda kalau mereka berdua tuh ada ikatan batin yang begitu kuat. Satu-satunya tanda ketika ikatan batin itu muncul ketika Mutiara mengalami kecelakaan. Terus waktu itu Rianti yang sedang berada di sebuah klinik, kayak klinik kecantikan, spa dan lain gitu, kaget sendiri. Itu doang tuh sekali teman-teman. Sisanya belum ada. Atau ketika melihat Mutiara pun di rumah sakit pun itu juga kayak ya masih Rianti yang melihat Mutiara sebagai pembantu aja. Waktu itu kan kayak Rian itu sempat hampir ngelihat tanda lahir dari Mutiara ya teman-teman. Tapi pada akhirnya semua itu dilupakan aja. Dan ini sih bener-bener ibaratnya belum ada tanda-tanda lagi yang nunjukin. Makanya gak sabar banget supaya Ivan tuh bisa ngebenerin foto file dari Mutiara. Terus Kenzo pun juga bisa bantu Mutiara untuk mencari semuanya. Mimin curiga dan mungkin kayaknya sih foto ini tuh sulit buat direstorasi ya. Atau dikembalikan seperti sedia kala. Walaupun mungkin file aslinya ada. Semoga sih bisa. Karena ini bakal menjadi sebuah kejutan juga dong teman-teman. Ketika melihat bagaimana foto tersebut ternyata foto di samping Widuri adalah Aditya. Wah ini semuanya bakal mind blowing. Ya Aditya pun juga yang uniknya adalah selalu merasa kalau Mutiara tuh seperti Widuri. Dan ini pun juga kayak gak pernah merubah perasaan Aditya kepada Mutiara. Walaupun ya Aditya tuh belum tahu ya kalau misalnya Mutiara ini adalah anak kandungnya dan ibu angkat Mutiara itu adalah Widuri. Tapi ada feeling aja yang selalu bikin kita tuh ngerasa oh kalau Aditya mah wajar ngerasa kayak gini sama Mutiara. Karena memang Mutiaranya pun juga memang semirip itu sama Widuri. Tapi ujung-ujungnya kan kalau dari Rian itu tetap susah teman-teman. Nganggap Mutiara tuh udah kayak
udah kayak sampah masyarakat aja, yang mana nggak dihargain, nggak pernah bisa dibelain dan lain sebagainya macamnya. Dan ujung-ujungnya bikin Mutiara pun juga sedih dan sakit hati lagi. Itu kayak nggak pernah ada ujungnya. Tapi selagi masih ada Kenzo dan juga Aurel, harusnya sih semuanya bakal aman-aman aja. Dan Sandra pun juga sama ya, karena tetap aja meskipun Sandra ini tuh udah minta maaf sama Mutiara, tapi kan kejahatan-kejahatan dan track record yang dari Sandra lakukan pun juga akan selalu ada, akan selalu datang gitu ibaratnya. Sehingga ya ujung-ujungnya bakal tetap bikin masalah juga, entah itu lewat Nunu lagi kah, entah bayar siapa, entah mungkin Rianti sendiri atau Sandra sendiri yang melakukannya, ya bakal tetap terus ada. Dan semoga sih yang paling penting saat ini adalah karena Mutiara tuh kan hampir mustahil ya buat balas dendam, kecuali kayak episode sebelumnya ketika Mutiara melabrak Sandra di rumahnya, itu kan udah emosi banget tuh. Tapi sisanya kan Mutiara lebih banyak sabar. Dan semoga orang-orang kayak Kenzo dan Aurel tuh gak kena fitnah dari Mutiara. Karena takutnya teman-teman, karena Rianti, Sandra tahu kalau Kenzo dan juga Aurel sebegitu dekatnya sama Mutiara, takutnya nanti bakal dijadiin kambing hitam lah. Ibaratnya bikin gimana caranya supaya Mutiara tuh terlihat bersalah banget, akhirnya disalahin lagi. Kenzo pun jadi benci sama Mutiara, Aurel pun juga sama. Nah ini sih yang paling takutin teman-teman. Kalau kayak cobaan, masalah yang didatengin kepada Mutiara mah kuat-kuat aja sebetulnya. Walaupun akhirnya bilang kuat sambil nangis teman-teman. Tapi kan at least ya nggak sampai bikin Kenzo dan Aurel benci. Tapi kalau ini sampai terjadi, wah ini akan benar-benar bahaya. Makanya peran Kenzo dan Aurel tuh sangat-sangat berperan penting di sini untuk bisa menjaga lah stabilitas ibaratnya kalau kata bahasa kerennya. Untuk bisa gimana caranya tuh jadi jembatan antara Rianti kepada Mutiara. Begitupun juga sebaliknya, karena kan Aurel itu selalu bisa berdiri di tengah teman-teman. Ketika Rianti lagi emosi, Aurel bisa menenangkan Rianti. Ketika Mutiara pun juga dalam keadaan terhimpit, tertindas, terfitnah pun juga Aurel akan selalu di sana. Tapi ya at least tetap bakal ada masalah yang datang sih. Makanya kalau teman-teman perhatiin di video kali ini ngomongnya akan terus bermasalah, ada masalah dan lain sebagainya macamnya. Yang paling penting Mutiaranya bisa kuat dan menahan itu semua. Dan jangan sampai Mutiara pun juga ibarat terpancing emosi. Karena gini, kesalahannya adalah takutnya kesalahan dikit, emosi dikit dari Mutiara ini bakal dimanfaatin oleh Rianti, Nunuka atau Sandra tuh supaya terlihat Mutiara tuh salah di depan semua orang, Aditya dan lain sebagainya macamnya. Apalagi dengan adanya Kenzo yang pingsan, walaupun akhirnya selamat ya, tetap aja ini kan akhirnya semua mata tertuju lagi kepada Mutiara. Ujung-ujungnya semua orang sentimen lagi sama Mutiara. Ini yang paling harus bisa dijaga. Dan semoga Mutiara pun juga bisa sabar. Dan semoga karma bisa segera datang untuk Rianti, lalu juga Sandra dan Nunu. Sekian video dari Mimin. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dadah.